Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Ini kita dua kali pertemuan sebelumnya itu masih murojaah dan kita insya Allah melanjutkan sisa yang belum kita murojaah dan insya Allah kita lanjutkan sedikit materi pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Baik, kemarin kita murojaah terakhir bab 15 Ibu kalau tidak salah, akhir bab 15. Sampai di sini kalau tidak salah, kemarin perbedaan antara sebelumnya kemarin terakhir itu tentang hatta, sebelumnya lagi perbedaan kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Lalu hatta itu bisa dua makna, tergantung konteksnya. Bisa bima'ana ila atau intihaul ghayah, sampai gitu kalau di dalam bahasa kita. Lalu hatta juga bisa bermakna kai atau lita'alil, menunjukkan alasan supaya, mungkin kalau dalam bahasa kita seperti itu, agar atau supaya. Begitu Ibu ya. Lalu Iya, Ustaz. setelah hatta itu biasanya fi'lun mudhari' bentuknya. Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'nya mansub. Kenapa mansub Ibu saya tanya? Sebabnya apa? Kenapa kok setelah hatta itu fi'lun mudhari' mansub? Hatta itu kan huruf jar sebenarnya. Huruf jar itu pengaruhnya biasanya menjadikan isim setelahnya majrur. Tapi kalau hatta ini biasanya setelah hatta itu bukan isim majrur, tapi bentuknya fi'lun mudhari'un mansub. Nah, kenapa mansub Ibu? Karena ada an yang terkandung di dalamnya. Jadi dia mansub bi an mudmarah. Dia mansub karena sebenarnya ada an yang tidak nampak di sana. Harfu an itu harfu nasbin. Harfu nasbinnya tidak nampak, tidak disebutkan, tidak ditulis. Jadi sebenarnya itu tidak benar-benar murni fi'lun mudhari' setelah hatta itu. Melainkan masdar muawwal. Karena kan ada an ya. Jadi rangkaian an dan fi'lun mudhari' setelahnya itu kan masdar muawwal ya. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Iya. Masdar muawwal itu bisa menempati posisi masdar biasa. Jadi bisa menempati posisi ism. Makanya dia bisa diletakkan setelah hatta. Misalkan di sini ta'adrusu hatta taghruba syamsu. Sa'adrusu hatta taghruba. Itu sebenarnya ada an yang terkandung sebelumnya, yaitu an taghruba. An taghruba itu kan masdar muawwal. Masdar muawwal kalau dijadikan masdar sharih sebenarnya ghurubun kan gitu ya. Kalau misalkan jadi masdar sharih sa'adrusu hatta ghurubis syamsi. Seperti itu. Sa'adrusu hatta ghurubis syamsi. Itu kalau pakai masdar sharih berupa ism. Tapi kalau pakai masdar muawwal maka an huruf an-nya tidak disebutkan, tidak ditulis. Langsung fi'lun mudhari'nya, dan fi'lun mudhari'nya mansub karena an tadi, an yang dihapus. Jadi seperti ini, sa'adrusu hatta taghruba syamsu. Insyaallah enggak bingung ya Ibu ya? Kenapa Ya, kok Ustaz. setelah hatta itu fi'lun mudhari'un mansub. Baik. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah ismul fi'liha
Nah, kita beberapa kali menjumpai ismul fi'ali dan di sini kita dikenalkan dengan ismul fi'ali ha. Ha. Ha di sini bukan ha harfu tanbih, bukan. Bukan ha yang pada hadhihi, hadza, itu bukan. Kalau hadhihi, hadza itu haknya harfu tanbih. Harfu tanbih itu untuk huruf tambahan untuk menarik perhatian gitu, supaya diperhatikan. Tapi kalau di sini ini ismul fi'ali, ism, tapi mengandung makna fi'il. Mengandung makna fi'il apa? Fi'il amr kalau di sini. Makanya di sini dituliskan ha, ha merupakan ismul fi'li amrin. Ha merupakan ismu fi'li amir, ismu fi'li amrin. Jadi maknanya seperti fi'il amr, kata perintah. Tapi ini jenis ism. Kalau secara makna fi'il amr, fi'il apa? Yaitu fi'il khudh. Khudh, ma makna khudh? Ambillah. Ambillah. Jadi kalau dikatakan ha itu maknanya persis seperti khudh, ambillah. Hal kitab. Sama dengan kita mengatakan khudhil kitab, sama. Keduanya maknanya sama. Begitu Ibu ya? Dan ini seperti mirip sebenarnya. Mirip seperti fi'il yang bisa ditambahkan atau ada perubahan ketika domirnya berubah. Misalkan di sini, jadi kita bisa mengatakan ha'a, ha'i, ha'uma, ha'um, dan ha'unna. Kapan kita menggunakan ha'a? Ketika mukhatab. Untuk domir mukhatab. Jadi domir mustatir takdirhu anta gitu ya, untuk yang diperintahnya. Yang diperintah itu domir mustatir takdiruhu anta. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta. Ha'a itu untuk anta, ha'i untuk anti. Ha'uma untuk apa Ibu? Antuma. Antuma, ahsant. Lalu ha'um untuk Antum. Antum, betul sekali. Ha'unna untuk Tunna. antunna. Jadi di sini semuanya mukhatab, ada mukhatab, lalu mukhatabah, mukhataban atau mukhatabatan, dan mukhatabun dan mukhatabat. Begitu ya, Ibu ya? Ha'a untuk anta, ha'i untuk anti, ha'uma, antuma, ha'um, antum, ha'unna, antunna. Insyaallah jelas ya, Ibu ya? Hal min soal? Halo? Ada pertanyaan? Afan ya, Bu, barusan terputus koneksi. Masya Allah, Bu Uti sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Bu Uti. Sehat, Bu Uti? Alhamdulillah, Ustaz. Afwan baru datang. Nggak apa-apa, Om. Naik apa ini tadi, Om? Busway, Ustaz. Baru datang. Barusan ada kegiatan atau ada kesibukan acara? Iya, itu ada yang meninggal, Ustaz. Kerabat atau? Pergi melayat dulu, Ustaz. Nah, ya masalah. Tapi keluarga sehat semuanya, Mas? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini tadi kita baru menyinggung tentang hatta yang sebelumnya. Hatta itu dua makna, lalu kata setelah hatta itu fi'lul mudhari' mansub biasanya. Mansub karena ada an yang terkandung sebelumnya, tapi tidak disebutkan dan tidak ditulis. Ada an mudmarah, an yang tersembunyi, tidak disebutkan. Jadi sebenarnya setelah hatta itu masdar muawwal, an dan fi'lul mudhari'. Makanya fi'lul mudhari'nya mansub. Begitu. Lalu kita barusan juga membahas ismul fi'ali ha. Ha ini ismul fi'ali yang maknanya khudh. Subhanallah, ini internet saya kurang stabil. Ha itu ismul fi'lil amri. Ismu fi'lil amri yang maknanya khudh. Jadi maknanya seperti fi'il amr, kata perintah.
maknanya khudh. Kalau kita katakan ha atau hal kitaba, itu maknanya persis seperti khudhil kitaba. Maknanya sama persis, ambilkan sebuah kitab. Dan kita bisa mengatakan ha'a, bukan ha saja, tapi ha'a, ha'i, ha'uma, ha'um, dan ha'unna. Ha'a untuk anta, ha'i untuk anti, ha'uma untuk antuma, ha'um untuk antum, ha'unna untuk antunna. Insyaallah jelas ya Ibu ya? Hal min soal? Wadih? Afan Ustaz. Berarti setelah ha harus ditambah hamzah setelahnya Ustaz. Ma'alik. Sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Kalau misalkan ha gitu saja, bisa. Ha gitu saja bisa. Seperti contohnya hal kitabah. Hal kitabah itu tadi, Om. Tapi kalau misalkan ditambah hamzah itu ada kekhususan domir seperti itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk general. Jadi kalau ha'a untuk anta saja, ha'i untuk anti saja, ha'uma untuk antuma, ha'um untuk antum, ha'unna untuk antunna. Kalau ditambahkan hamzah seperti itu. Begitu, Om ya? Ustaz. Tapi mabni ya Ustadz ya. Betul. Ismul fi'li itu mabni. Ismul fi'li itu mabni. Jadi i'rabnya mau dhamir yang terkandung apapun itu i'rabnya tetap mabni. Ha'a itu mabni 'alal fathi, ha'i mabni 'alal kasri. Ha'uma mabni 'ala sukun, ha'um mabni 'ala sukun, ha'unna mabni 'alal fath. Selalu mabni. Begitu ya, Ibu ya? Nah, seperti contoh i'rab beberapa i'rab di sini. Misalkan ha'a. Ha'a, ini contoh i'rabnya. Ha'a adalah ismu fi'ali amrin mabniyun 'alal fathi. Wal fa'il, fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya yang diperintahkan kan Ibu ya? Siapa yang disuruh di sini? Fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban. Wujuban. Jadi mustatir di sini harus di sini. Tidak boleh disebutkan ha'a anta al-kitabah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh disebutkan. Jadi mustatir wujuban. Dhamirnya mustatirun wujuban. Al-fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah anta. Ha'a, gitu ya. Ha'a itu di sana ismu fi'li amrin mabniun 'ala fathi. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Sedangkan ism setelahnya sebagai maf'ulun bihi seperti biasa. I'rabnya maf'ulun bihi mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Mudah Ibu ya insyaallah? Jelas? Mafhum? Halo? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Kalau ha'um misalnya kalau kita perhatikan ha'um i'lanan. Perhatikan i'lan apa makna i'lan? Pengumuman. Pengumuman, betul sekali. Ha'um i'lanan. Perhatikan pengumumannya. Ha'um ini merupakan ismu fi'li amrin mabniun 'ala sukun. Jadi tetap mabni, mau harokat terakhirnya apapun selalu mabni. Tergantung harokat terakhirnya apa. Gitu ya, Ibu ya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Karena ha'um untuk antum. Taqdiruhu antum. I'lanan maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? Belum Ustaz. Insyaallah mafhum ya? Insyaallah Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah. Selanjutnya, kemarin kita juga sudah membahas tentang hadfu nun yakun. Saya tanya, kapan kita boleh menghapus nun pada fi'il yakun? Aslinya kan Apabila yakunu. Naam, apabila? setelah yakun itu boleh ya Ustaz? Boleh. Kapan boleh? Kapan boleh kita menghapus huruf nun pada fi'il yakun?
Aslinya kan kana yakunu. Nunnya boleh Apabila dihapus jika setelah yakun itu berharokat. betul kalau setelahnya berharokat, tapi ada sebab utamanya. Apa itu? Jika fiil yakun ini dalam keadaan Jazm. rofa atau nasab. Jazm. Jazm, ahsantun. Jadi kalau fi'lun yakun itu majzum, misalkan diawali harfu jazmin seperti lam, an, la, an-nahiyah, itu maka majzum kan Ibu ya. Kalau majzum nunnya boleh dihapus seperti contoh di dalam ayat di sini. Qala ta'ala walam aku baghiya. Walam aku baghiya. Di sana ada lam. Lam itu harfu jazmin wa nafyin. Setelahnya aslinya di sini akun aslinya. Aslinya akun. Tapi di sini nunnya dihapus. Boleh dihapus seperti ini karena dia dalam keadaan jazm dan setelahnya berharokat normal, bukan sukun. Dan juga bukan dhamir muttasil. Baik. Seperti contoh berikutnya di sana la taku zaliman. La taku zaliman ini aslinya la takun zaliman. La takun zaliman. Ini boleh dihapus nunnya karena dia majzum jadi la taku zaliman. Contoh berikutnya juga lam yaku hamidun maridun. Jadi Hamid tidak sakit. Lam yaku aslinya lam yakun, tapi di sini majzum maka boleh dihapus nunnya. Saya tanya Ibu, di sini apakah harus dihapus nunnya atau sekedar boleh saja? Boleh. Boleh. Jadi kalau misalkan tetap ditulis nunnya pun juga boleh juga. Begitu Ibu ya. Jadi boleh dihapus, boleh tetap ditulis. Tapi jadi ini tadi intinya sebab utama nunnya boleh dihapus ketika dalam keadaan jazm gitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Tapi meskipun majzum ada pengecualian. Meskipun majzum ada pengecualian, tidak boleh dihapus nunnya. Ada dua keadaan. Mungkin tadi Bu Siti mau menyebutkan itu. Apa Ibu? Meskipun majzum, yakun ini nunnya tetap tidak boleh dihapus dalam dua keadaan. Yang pertama, jika setelah yakun itu hurufnya sukun. Sukun. Sebenarnya sukun itu bukan harokat, Om. Harokat bukan, Om? Bukan. Yakin? Harokah itu maknanya apa, Om? Bergerak. Cara harfiah. Gerakan. Harokah itu artinya gerakan. Kalau sukun artinya apa, Om? Dari fi'il sakana. Diam. Beda atau sama? Gerakan sama diam? Beda. Jadi kalau harokah itu ya fathah, dhammah, dan kasroh. Itu menunjukkan gerakan mulut kita. Fathah itu maksudnya dari fi'il fataha sebenarnya. Kita ketika membaca harokat fathah itu kan harus membuka mulut kita. Kalau dhammah dari kata dhamma yadhummu, mengerucutkan, mengumpulkan atau mengerucutkan bibir kita. Kasroh, kasr itu dari kata kasaro itu pecah sebenarnya. Makanya tipis kalau kasroh itu tipis. Jadi itu. Sedangkan sukun itu diam artinya. Jadi kalau di dalam bahasa kita huruf mati gitu, kalau disukun jadi mati. Jadi sebenarnya sukun itu bukan harokat, tapi kita mungkin selama ini memahami ya harokat itu semua tanda baca itu namanya harokat gitu, Om ya. Iya. Tapi sebenarnya harokat itu ya fathah, dhammah, kasroh itu saja. Sedangkan sukun itu tanda baca aja, tanda baca sukun. Begitu, Om ya?
Baik. Ya, Ustaz. Jadi ini tadi fi'lun yakun. Fi'lun yakun itu kalau dalam keadaan jazm itu nunnya boleh dihapus. Tapi ada dua keadaan tertentu tidak boleh dihapus nunnya meskipun majzum. Yang pertama, jika setelah yakun itu huruf sakinah. Jadi huruf yang tandanya sukun. Seperti di dalam ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab al-bayyinah. Lam yakunil ladzina. Di sana kan setelah yakun ada hamzah wasal kan Ibu ya? Alladzina itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu kan tidak bisa diharokati. Maksudnya tidak bisa diharokati itu tidak bisa ditandai harokat. Dia hamzah wasal itu bisa berbunyi kalau di awal susunan kalimat, tapi tetap tidak bisa diharokati kan gitu Ibu ya. Jadi hamzah wasal itu sebenarnya cuma alat bantu supaya bisa berbunyi di awal. Lam yakunil ladzina. Jadi ini nunnya tidak boleh dihapus karena bertemu dengan hamzah wasal yang tandanya sukun. Atau contoh yang kedua di sana lam yakunir rajulu qa'iman. Lam yakunir rajulu qa'iman. Di sini yakun ini majzum diawali lam. Tapi tidak boleh dihapus nunnya. Kenapa? Karena setelahnya ada hamzah wasal lagi. Dan al dan lam itu di sana. Ar-rajulu. Jadi tidak boleh dihapus. Begitu Ibu ya. Lalu keadaan yang kedua, kita tidak boleh menghapus nun dari fi'il yakun meskipun majzum jika fi'il yakun itu bersambung dengan dhamir nasab, dhamir muttasil linasbi. Jadi dhamir nasab atau dhamirnya maf'ulun bihi mungkin. Bukan maf'ulun bihi. Di sini kalau dhamirnya khobaru yakun berarti ya. Khobaru yakun. Di sini contohnya in yakunhu falan tusallata alaihi. In yakunhu falan tusallata alaihi. Di sini yakun di sini diawali harfu in. In itu harfu jazmin wa syartin. Harusnya ini majzum. Betul, majzum tandanya sukun. Tapi tidak boleh dihapus nunnya karena bersambung dengan dhamir hu di situ. Maka tidak boleh dihapus nunnya. Jadi dua keadaan ini, dua kondisi ini kita tidak boleh menghapus huruf nun pada fi'il yakun. Begitu ya, Ibu ya? Lalu secara i'rab bagaimana? Secara i'rab bagaimana? Kan huruf terakhirnya dihapus. Kalau misalkan la taku zaliman di sini contohnya atau walam aku baghiya tadi. Kan huruf nun itu huruf terakhir pada fi'il tersebut. Huruf terakhirnya dihapus. Nah, terus tanda i'rabnya bagaimana? Biasanya tanda i'rab kan terletak di huruf terakhir pada fi'il. Ya kan Ibu ya? Lalu tanda i'rabnya bagaimana? Tanda i'rabnya itu muqaddarah ala an-nun al-mahdhufah. Tanda i'rabnya muqaddarah ala an-nun al-mahdhufah. Tanda i'rabnya tidak nampak pada nun yang dihapus itu. Begitu Ibu ya? Atau misalkan kalau misalkan nggak disebutkan muqaddarah langsung disebutkan seperti di sini as-sukun misalkan seperti itu. Wa alamatu jazmihi as-sukun ala an-nunil mahdhufah. Itu juga boleh. Jadi misalkan di sini la taku zaliman i'rabnya la-nya harfu nahyin wa jazmin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Selalu harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Kita menyebutkan jenisnya harfun apa? Di sini harfu nahyin wa jazmin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Lalu taku ini fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Sukunnya mana? Kan nggak kelihatan. Alan nunil mahdhufah. Di atas nun yang sudah dihapus. Makanya nggak kelihatan. Wasmu taku. Kita masih ingat kan Ibu-Ibu ya? Kana.
yakunu. Kana yakunu itu termasuk fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu membutuhkan khobarun mansub. Jadi setelah fi'il naqis itu biasanya ada ismnya dan ada khobarnya. Kana Muhammadun naiman. Kana itu fi'lun naqis. Muhammadun ismu kana naiman khobaru kana mansub. Kan gitu Ibu ya? Lalu di sini la taku dzaliman. Ibu-ibu nyambung tidak dengan apa yang saya maksud? Iya, Ustaz. Kana itu kan membutuhkan khobar mansub kan Ibu ya? Fi'lun naqis yang membutuhkan khobar mansub. Jadi ada ism kana ya dan khobaru kana. Di sini ism kananya mana? Atau ism takunya mana? Kalau misalkan dzaliman itu jelas mansub berarti khobarnya. Kalau ismnya mana ism taku? Di sini ismu taku dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Kan taku, anta. Taku. Kalau yaku huwa. Kan gitu Ibu ya? Iya. Jadi ismu taku merupakan dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. La taku anta. Gitu. Zaliman sebagai khobaru taku mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Mafhum? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Bingung tidak maksud saya? Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, tidak masalah Ibu-ibu. Mafi soal? La yujad as-soal? Halo? Ada orang? Ustaz, ini hanya berlaku untuk ini berlakunya penghapusan nun itu untuk domir apa aja, Ustaz? Apakah untuk takut, yakun, dan takun aja, Ustaz? Untuk yang domirnya aslinya mustatir. Berarti betul, taku dan yaku. Yaku dan taku. Kalau majzum kan jadi yakun, takun kan itu ya. Ya, Ustaz. Aslinya takunu jadi yakun. Tapi kalau misalkan domir yang lain misalkan. Domir antuma atau huma. Yakunani kan itu, yakuna. Yakuna. Tinggal dihapus nunnya saja kan Ibu. Kalau al-af'alul khamsah itu kan tanda jazmnya dihapus nunnya. Jadi tidak, maksudnya nun tambahan setelah alif. Bukan nun asli pada fi'il tersebut. Jadi mau nggak mau tetap harus ada. Tidak berlaku kaidah ini. Gitu. Jadi memang di sini yang berlaku untuk dhamir huwa dan anta saja. Betul sekali. Ahsan, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Ayujat? Tidak ada pertanyaan? Nah, Samir, ini pembahasan terakhir di bab 15 kemarin tentang at-tasghir. At-tasghir. Di semester-semester sebelumnya kita pernah mengenal tasghir dengan satu pola. Karena yang dibahas hanya ism yang terdiri dari 3 huruf saja. Lalu, tapi bagaimana kalau ismnya merupakan ism rubai, misalkan terdiri dari 4 huruf, atau khumasi yang terdiri dari 5 huruf. Kalau yang sulasi kita tidak asing, polanya fu'ailun. Fu'ailun, ini pola yang pertama. Fu'ailun. Di sana contohnya ada jabalun jadi jubailun, abdun ubaidun, hasanun husainun, naharun nuhairun, dan seterusnya. Insyaallah ini nggak asing kan Ibu-ibu ya? Tasghir itu menunjukkan kecil. Tapi kalau misalnya ism yang kita ingin menjadikan musaghar, menjadikan kecil, menunjukkan ukurannya kecil, dan ism, Allah terputus lagi barusan.
Suara saya jelas ya, Ibu? Halo? Halo, suara saya jelas ya, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Jelas, Ustaz, saya bisa mendengar. Oh, nah, jazakallah khairan. Afan, koneksi internetnya agak putus-putus. Nggak tahu ya masalahnya. Jadi ini tadi, kalau isem yang ingin kita jadikan sebagai isem musaghar yang menunjukkan kecil, dan isem ini terdiri dari 4 huruf, maka kita harus menggunakan pola yang lain, bukan fu'ailun lagi, tapi fu'ailun. Fu'ailun. Kita tinggal terapkan saja pola ini. Fu'ailun. Jadi misalkan fundukun, ini kan terdiri dari 4 huruf kan Ibu ya? Fundukun, 4 huruf. Jadi funaibiqun. Zainabu, nah ini juga 4 huruf. Zai, ya, nun, ba. Maka kita ganti polanya menjadi fu'ailun. Jadi zuyainibun. Gitu Ibu ya? Kitabun. Kitabun ini juga 4 huruf. Ada kaf, ta, alif, dan ba. Tasghirnya bagaimana? Dengan pola fu'ailun. Jadi kutayyibun. Di sana di syarahnya Ibu-ibu kalau misalkan harokatnya seperti di punya saya, yaitu harokatnya fathah, maka dirubah, dibetulkan. Aslinya kutayyibun. Gitu Ibu ya? Kutayyibun. Bukan kutayyab, tapi kutayyib. Lalu kalau syadidun, syadidun itu juga terdiri dari 4 huruf. Shin, dal, ya, dan dal. Isem musaghornya bagaimana? Dengan pola fu'ailun. Jadi syudayyidun. Saya tanya Ibu-ibu, kenapa kok di sini ya-nya bertasydid? Kutayyibun dan syudayyidun. Mengapa? Karena yang pertama berharokat sukun, Ustaz. Jadi di 2 ya bertemu di. Betul. Jadi jadinya 2 huruf yang sama ya diidghamkan. Ya yang pertama masuk ke ya yang kedua. Jadi 1 ya bertasydid. Jadi aslinya itu 2 ya dijadikan 1, makanya bertasydid. Ahsan. Jazakallahu khairan. Jadi tadi pola yang pertama fu'ailun itu untuk isem tsulasi, isem yang terdiri dari 3 huruf saja. Sedangkan kalau isem yang terdiri dari 4 huruf, maka kita menggunakan pola fu'ailun. Fu'ailun. Lalu, tapi kalau misalkan hurufnya terdiri dari 5 huruf, bagaimana? 5 huruf. 5 huruf dan misalnya huruf yang keempat huruf illah. Biasanya seperti itu kan, isem yang terdiri dari 5 huruf. Isem yang terdiri dari 5 huruf biasanya huruf yang keempat itu huruf illah. Maka kita menggunakan pola yang ketiga yaitu fu'ailun. Fu'ailun. Jadi ya-nya ada 2. Fu'ai pada urutan ketiga dan ke-5. Fu'ailun. Contohnya di sini ada kata miftahun. Miftahun itu berapa huruf Ibu-ibu? 5, Ustaz. 5. Huruf apa saja? Mim, fa, ta, alif, ha. Betul sekali. Mim, fa, ta, alif, dan ha. 5 huruf. Maka kalau kita ingin menjadikannya sebagai isem musaghar, miftah itu kan maknanya apa Ibu? Kunci. Kunci. Kalau kita menemukan kunci yang kecil, istilahnya dalam bahasa Arab apa? Mufaitihun. Futaitihun. Ini menggunakan pola fu'ailun. Fu'ailun. Futaitihun. Sama kan Ibu ya polanya? Futaitihun. Kalau ya yang di tengah pada urutan ketiga itu adalah ya tambahan. Ya tasghir.
ya yang menggunakan ya yang menunjukkan ism musaghar. Ya yang menunjukkan ism musaghar itu ya yang di urutan ketiga. Tapi kalau ya yang di urutan keempat itu adalah huruf asli sebenarnya. Yang sebelumnya adalah huruf illah. Kalau pada kata miftah itu huruf illahnya alif kan Ibu-ibu ya? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Huruf illah alif itu ketika dijadikan ism musaghar berubah menjadi ya. Tihun. Makanya jadi seperti itu bunyinya. Futai tihun. Begitu Ibu ya? Jadi ya yang sebelum huruf terakhir itu sebenarnya adalah perubahan dari huruf illah pada ism aslinya. Kalau ya yang di urutan ketiga itu ya tambahan yang merupakan ya utasghir, ya yang menunjukkan ism musaghar. Kalau di sini ada contoh lain, finjanun jadi funai jinun, dinarun, dunai nirun, asfurun, usai firun. Ini kalau kita menggunakan pola. Terkadang orang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah langsung dihafal aja polanya gitu. Langsung dihafal aja polanya. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Seperti itu. Tapi terkadang ada juga yang lebih mudah dengan penjelasan kaidahnya. Kalau penjelasan kaidahnya bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini, semua pola ini, huruf yang pertama itu selalu harokatnya apa Ibu? Halo? Ism musaghar, huruf yang pertama, harokatnya selalu dhammah. Huruf yang kedua selalu Fathah. Fathah, bagus. Huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah. Nah, setelah huruf kedua, kita selalu menambahkan ya tasghir. Begitu Ibu ya, selalu seperti itu. Jadi selalu huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah. Setelah huruf kedua selalu ya tasghir. Ya tasghir itu sukun selalu. Begitu Ibu ya, itu langkah-langkahnya. Mafhum? Bisa difahami Ibu? Ustaz. Baik, ahsantun. Hal min soal? Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mudah Ibu ya insyaallah. Kalau tidak ada, kita coba tengok kaidah bab 16. Bab 16. Masih ingat Ibu-ibu kemarin kita bab 16 itu sempat menyinggung sedikit dan kita sudah membaca hiwarnya kalau tidak salah. Yes. Bab 16 itu kita sebenarnya membahas apa Ibu-ibu? Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Ya. Ini sebenarnya mulai bab 16, 17, dan beberapa bab di jilid 4 nanti, kita akan membahas sorof, atau lebih tepatnya tasrif fi'il. Tasrifnya fi'il. Begitu Ibu ya? Gitu. Tayyib. Jadi, berdasarkan apa nih Om? Ada backsound nangis ini Om. Yang paling kecil Ahmad. Enggak ya, malah kakaknya yang nangis. Kalau Ahmadnya itu jarang bersuara Om. Kalau enggak, misalkan jatuh sakit banget itu enggak nangis. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi di sini itu sebenarnya kita dijelaskan tentang pembagian fiil. Pembagian fiil berdasarkan hurufnya. Apakah huruf asli atau sudah mengalami tambahan. Begitu Ibu ya? Tayyib. Di sana ada yang disebut fi'lun mujarrad dan ada yang disebut fi'lun mazid.
fi'lun mujarrad dan fi'lun mazid. Ini mungkin step-step pembahasannya atau penjelasannya agak berbeda di syarah dan di kitab. Kalau di kitab dijelaskan dulu pola-polanya dan ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf. Baru ada yang mujarrad, ada yang mazid seperti itu. Tapi kalau di syarah kita dijelaskan dulu fi'il itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad itu yang bagaimana Ibu-ibu? Yang asli tidak mengalami tambahan. Jadi fi'il mujarrad itu semua hurufnya adalah huruf asli, tidak ada yang mengalami tambahan. Fi'lun mujarrad itu semua hurufnya huruf asli, tidak ada huruf tambahannya. Entah itu fi'lun mujarrad itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf. Begitu Ibu ya? Seperti dijelaskan di sini. Al-fi'lul mujarrad huwa ma kana jami'u ahrufihi asliyah. Fi'il mujarrad yaitu fi'il yang semua hurufnya merupakan huruf asli. Bukan tidak ada huruf tambahannya sama sekali. Semua hurufnya huruf asli. Wa huwa naw'an dan fi'lul mujarrad itu terdiri dari 2 jenis, 2 macam. 2 jenis itu apa saja? Nah, di sana ada yang mujarradun thulatsiyun dan ada yang mujarradun rubaiyun. Maksudnya bagaimana? Kalau sulasi itu terdiri dari berapa huruf Ibu-ibu? 3. Jadi yang dikatakan fi'lun sulasi mujarrad atau mujarradun sulasiyun itu yang bagaimana? Fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. 3 huruf asli. Jadi semua hurufnya, jumlah hurufnya 3 dan semuanya asli. Tidak mengalami tambahan. Contohnya di sana, kharaja, fahima, karuma, qara'a, sa'a, nama. Semuanya ini terdiri dari 3 huruf asli. Begitu Ibu ya? Lalu yang kedua, jenis fi'il mujarrad yang kedua adalah mujarradun rubaiyun. Mujarrad rubai. Kalau tadi mujarrad sulasi, kita bisa memahaminya. Lalu apa yang dimaksud dengan mujarrad rubai? Atau rubai mujarrad, mungkin sebagian menyebutnya seperti itu. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf dan semuanya asli. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Dan 4 huruf ini semuanya asli. Tidak ada huruf tambahannya. Begitu ya Ibu ya? Nanti insya Allah saya usahakan di pertemuan berikutnya saya share bagan dan ada contohnya. Mungkin kalau Ibu-ibu punya buku metode Lisani, ya Lisani. Ada yang punya Ibu-ibu metode Lisani? Halo? Ya Ustaz. Ada yang punya? Bu Siti punya? Halo? Astagfirullah, koneksi internetnya. Tapi ya. Ya, Bu Siti. Iya, dengar Anda ya? Oh, gitu. Ya. Alhamdulillah. Taib. Bagaimana? Bu Siti punya bukunya? Enggak, Ustaz. Enggak. Ada yang punya? Mungkin Bu Ute, Bu Uke? Bu Ute punya, Om? Punya sih, Ustaz, nggak dibuka tapi. Ya, dibuka-buka lah, Om. Setidaknya kalau punya itu kan tahu covernya, Om. Tapi coba dibuka nanti pembagian fiil. Pembagian fiil berdasarkan jumlah hurufnya. Nanti coba dibuka di daftar isi. Pembagian fiil berdasarkan jumlah hurufnya. Ini kan saya di kampung nggak ada bukunya. Buku saya di Jakarta. Pembagian fiil berdasarkan jumlah hurufnya. Nanti insya Allah di sana ketemu ada pembagian fiil menjadi fiil mujarrad dan fiil mazid.
fi'il mujarrad itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Gitu Ibu ya. Ada yang sulasi, ada yang rubai. Mazid itu ada yang rubai juga. Kenapa kok mazid ada yang rubai? Nanti insya Allah. Mazid itu insya Allah kita bahas di jilid 4 insya Allah. Kalau di akhir jilid 3 ini, di bab 16 dan 17, itu baru yang mujarrad saja. Oh, subhanallah. Afan. Baru yang sulasi saja. Sulasi mujarrad dan sebagian sulasi mazid. Sedangkan yang fi'il rubai insya Allah nanti di jilid 4 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Jadi di sini insya Allah pembagian mujarrad menjadi mujarrad sulasi dan mujarrad rubai insya Allah tadi paham Om ya? Mujarrad itu semuanya huruf asli. Mujarrad sulasi 3 huruf asli, mujarrad rubai 4 huruf asli. Insya Allah mudah Om ya, istilahnya juga mudah Om ya difahami. Sulasi kan dari bilangan salasah, rubai dari bilangan arba'ah. Gitu Om ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya di sini dijelaskan sekilas tentang al-fi'lul mazid. Ini lawan dari al-fi'lul mujarrad. Berarti kira-kira maksudnya apa Ibu? Kalau mujarrad tadi semua hurufnya asli, tidak ada huruf tambahannya. Berarti kalau fi'lul mazid apa? Kira-kira. Fi'lul mazid ini dari istilahnya saja insya Allah bisa membantu. Kan ini Om, sering putus-putus malam ini. Bagaimana Ibu? Kalau mazid tadi, fi'lul mazid itu fi'lun yang bagaimana? Fi'il yang hurufnya mengalami tambahan huruf, fi'il yang mengalami Betul tambahan sekali. Fi'lun mazid adalah fi'il yang sudah mengalami tambahan huruf. Tambahannya huruf berapa? Bisa tambahannya 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Oke, Ibu ya. Yang penting kalau ada huruf tambahan, itu sudah dikatakan fi'lun mazid. Fi'lun mazid. Mazid itu dari fi'il zada yazidu. Mazid mengalami tambahan. Gitu Ibu ya. Fi'lun mazid itu fi'lun apa? yang mengalami tambahan huruf. Fi'lun yang sudah mengalami tambahan huruf. Dan di sini istilahnya apa? Al-fi'lul mazid huwa mazida, yang sudah mengalami tambahan fihi harfun, baik tambahannya itu 1 huruf atau aksar atau lebih, ala ahrufihi al-asliyah, pada huruf-huruf aslinya. Jadi sudah mengalami tambahan di samping huruf aslinya. Wa huwa naw'an, dan sebagaimana tadi mujarrad mempunyai 2 macam, fi'il mazid juga mempunyai. Afan. Wah, Allah udah beberapa kali ini, Om. Masyaallah. Apakah di sana hujan, Ustaz? Enggak, sore tadi Om, sore tadi hujan. Sekarang tidak. Enggak tahu Om ya, entah itu karena modemnya minta di reset atau apa. Wallahualam. Tapi enggak masalah, ini bentar lagi insya Allah. Fi'lun mazid itu juga mempunyai 2 macam, yaitu sulasi mazid dan rubai mazid. Gitu Ibu. Ada sulasi mazid. Sulasi mazid itu bagaimana maksudnya? Sulasi mazid itu maksudnya aslinya sebelumnya itu fi'lun sulasi mujarrad tapi mengalami tambahan jadi sulasi mazid. Begitu Ibu ya. Contohnya di sini ada sallama. Sallama itu aslinya hurufnya 3, sin, lam, dan mim, tapi mengalami 1 tambahan, yaitu huruf lamnya jadi double. Lalu aslama, tentunya ada aslama. Aslama ini huruf aslinya juga 3 aslinya, sin, lam, dan mim, tapi mengalami tambahan hamzah di awalnya.
Terus sa'ada aslinya juga 3 huruf. Sa'ada aslinya 3 huruf. Lalu mengalami tambahan alif di tengahnya. Aslinya sin, ain, dal. Sa'ida. Jadi sa'ada. Jadi mengalami satu tambahan. Lalu taqabbala. Taqabbala ini aslinya hurufnya hanya 3, yaitu qaf, ba, ba-nya 1 dan lam. Saya tanya, taqabbala itu mengalami berapa tambahan huruf? 2, Ustaz. 2. Huruf apa Ta saja? dan Ta Ta dan dan ba. ba. Ba-nya jadi double kan Ibu ya? Huruf ta yang di awal itu ziyadah, tambahan. Dan ba yang di tengah salah satunya adalah tambahan. Jadi taqabbala. Itu aslinya dari sulasi. Tapi di sini sudah mazid. Jadi jumlahnya di sini ada 5 huruf. Lalu terakhir contohnya di sini ada istaqbala. Istaqbala itu juga hurufnya aslinya 3. Qaf, ba, dan lam saja. Mengalami berapa tambahan berarti? 3, Ustaz. 3 apa saja? Hamzatul wasli, sin, dan ta. Hamzah wasl, sin, dan ta itu 3 huruf pertama itu merupakan huruf ziyadah. Jadi huruf tambahan semuanya. Sedangkan huruf aslinya hanya qaf, ba, dan lam saja. Jadi ini semuanya contoh-contoh yang ada di sini sallama, aslama, sa'ada, taqabbala, dan istaqbala itu aslinya semuanya 3 huruf tapi mengalami tambahan. Makanya bisa disebut tsulats mazid. Meskipun terkadang juga ada penyebutan lain misalkan yang jumlahnya 5 huruf maka disebut khumasi. Yang jumlahnya 6 huruf jadi sudasi. Gitu ya, Bapak? Yang terdiri dari 7 huruf jadi subai. Bisa juga disebut seperti itu. Tapi kalau melihat pokoknya huruf aslinya itu kalau yang aslinya 3 huruf maka sulasi. Kalau mengalami tambahan jadi sulasi mazid. Sedangkan jenis yang kedua di sini kita lanjut. Jenis yang kedua ada rubai mazid. Kalau sulasi mazid tadi 3 huruf asli dan mengalami tambahan. Kalau rubai mazid berarti huruf aslinya 4 tapi sudah mengalami tambahan. Begitu ya Ibu ya? Insya Allah ini kita pelajari di jilid 4 nanti insya Allah. Rubai mazid. Semoga Allah memberikan kemudahan. Halo Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau sulasi mazid itu paling banyak tambahannya 3 ya, Ustaz, 3 huruf. Paling banyak 3. Jadi tambahan itu bisa 1, 2, atau 3. Gitu Ibu. Paling banyak 3. Kalau rubai 3 juga. 3 juga. Jadi nanti paling banyak kalau sulasi nanti paling banyak hurufnya jadinya totalnya 6. Kalau rubai paling banyak jumlah hurufnya kalau mengalami tambahan nanti jadi 7. Begitu ya Bapak ya? Iya, Ustaz. Sekarang kita tambahkan sedikit lagi. Sekarang kita beranjak ke wazennya. Kalau tadi pembagiannya, ini teorinya tadi pembagiannya seperti itu. Ada mujarrad, ada mazid, ada sulasi, ada rubai. Lalu kita di sini dikenalkan dengan pola atau wazan dari sulasi mujarrad. Wazan dari sulasi mujarrad. Wazan dari sulasi mujarrad itu sebenarnya ada berapa Ibu-ibu? Berapa? 6. Ada 6. Kalau di jumlah total semuanya sebenarnya 6. Tapi kalau dilihat dari bentuk fi'il madhinya, itu hanya 3. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Itu saja. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Seperti di sini. Kalau kita perhatikan di sini, kolomnya ini sudah bagus. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ini cuma 3 kan Ibu-ibu ya, fi'lun madhinya.
Iya, Ustaz. Hanya saja kalau kita perhatikan fi'lun mudhari'nya, fa'ala itu fi'lun mudhari'nya ada 3 macam. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'alu. Lalu fa'ila itu fi'lun mudhari'nya ada 2 macam. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Sedangkan fa'ula fi'lun mudhari'nya hanya ada 1 macam. Fa'ula yaf'ulu. Totalnya semuanya jadi 6. Begitu ya, Ibu ya? Insyaallah mafhum? Jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Di sana juga ada beberapa contohnya. Jadi fa'ala yaf'ulu, dakhala yadkhulu, qala yaqulu. Kalau fa'ala yaf'ilu misalnya jalasa yajlisu, rama yarmi. Fa'ala yaf'alu misalnya dhahaba yadhhabu, sa'a yas'a. Kalau fa'ila yaf'alu misalnya syariba yashrabu, radiya yarda. Fa'ila yaf'ilu misalnya waritha yarithu, hasiba yahsibu. Kalau fa'ula yaf'ulu misalnya kathura yakthuru. Lalu hazuna yahzunu, jaru'a yajru'u. Nah, gitu ya, Ibu ya. Mafhum insyaallah. Nah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Ini harus Nah, bagaimana Ibu? Ustaz, Afan, Ustaz, yang tambahan huruf tambahan dari misalnya sulasi mazid atau rubai mazid itu menjadi apa wazan tertentu itu ya, Ustaz. Ada kaidahnya menjadi seperti itu atau bagaimana, Ustaz? Apakah juga mempengaruhi artinya? Mempengaruhi arti. Jadi nanti insya Allah kita dikenalkan dengan secara bertahap insya Allah kita dikenalkan dengan pola-pola mazid. Pola-pola mazid. Kalau mazid itu tambahan huruf itu selalu ada artinya, maksudnya. Jadi berbeda pola, nanti berbeda makna, biasanya seperti itu. Tapi kalau mujarrod biasanya tidak ada bedanya. Kecuali fa'ula. Fa'ula itu biasanya untuk fi'il lazim biasanya. Fi'il lazim. Maksudnya fi'il lazim itu bagaimana? Tidak membutuhkan objek. Kalau pola fa'ula itu biasanya fi'lun lazim. Yaitu yang tidak membutuhkan objek. Tapi kalau selain itu umum, ada yang lazim, ada yang muta'addi biasanya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala, fa'ila itu biasanya ada yang muta'addi, ada yang lazim. Tapi kalau fa'ula itu biasanya lazim. Gitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Insyaallah nanti kita dikenalkan. Termasuk di bab 16 kita nanti sudah dikenalkan dengan sulasi mazid, 2 pola sulasi mazid. Sulasi mazid itu cuma ada 3 pola. Nanti kita di bab 16 dikenalkan 2 pola, nanti sisanya berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan lagi Ibu tentang pola ini. Jadi kita saat ini fokus di pola yang mujarrad ini dulu saja. Kita pahami. Coba kita perhatikan betul-betul, kita baca dan diusahakan kita hafal. Jadi fa'ala itu bisa fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Fa'ula pasti yaf'ulu. Gitu ya, Ibu ya? Yes, kalau bisa ini dihafal. Termasuk contohnya, itu lebih mempermudah. Nanti insya Allah sebenarnya akan lebih mudah lagi kalau nanti kita menghafal yang al-amthilah at-tasrifiyah. Ibu mungkin tidak asing dengan kitab itu, kitab kecil kumpulan wazn sorof. Mungkin dari ibu-ibu sudah ada yang punya. Bu Siti ada al-amthilah at-tasrifiyah? Ada insya Allah, Ustaz, tapi lagi nggak di meja. Nah, nggak masalah. Nanti insya Allah kalau misalkan kita sudah mempelajari teori-teori di beberapa bab ini, dan nanti mungkin di akhir semester
akhir jilid 3 dan beberapa bab di bab 4 nanti mungkin akan mudah kita kalau menghafal pola. Jadi kita sudah tahu pembagiannya kan gitu Ibu-ibu ya. Kalau langsung kita masuk ke al-amtsilah atas rifiyah kita belum tahu pembagiannya. Ini maksudnya apa? Bagaimana kan gitu. Kalau kita pelajari seperti ini dulu kan kita tahu oh ini pembagiannya, ini maksudnya jenis fiil apa, ini pola yang mana kan gitu Ibu ya. Oke, semoga Allah memberikan Yes, Ustaz. kemudahan. Baik. Ini Ibu-ibu ya, kolom yang ini kalau bisa, kolom yang ini itu betul-betul diperhatikan dan difahami, dan kalau bisa dihafal. Dihafal, kalau misalnya disetorkan itu jauh lebih baik. Jadi fi'lun madhi, auzan, tsulatsil mujarrad, misalkan seperti itu. Auzan tsulatsil mujarrad. Fa'ala terdiri dari 3 bab. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Contoh dari fa'ala yaf'ulu, dakhala yadkhulu, qala yaqulu. Contoh dari fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, rama yarmi. Contoh dari fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhhabu, sa'a yas'a. Lalu fa'ila terdiri dari 2 bab. Fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Contoh dari fa'ila yaf'alu, syariba yashrabu, radiya yarda. Contoh dari fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, waritha yarithu, hasiba yahsibu. Lalu fa'ula ini terdiri hanya 1 bab, yaitu fa'ula yaf'ulu. Halnya kasura yaksuru, jazua jaru'a yajru'u, atau hazuna hazin. Baik. Begitu Ibu-ibu ya, kalau bisa dihafal seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Mungkin malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Harapannya kita tidak terlalu banyak membahas pembahasan baru di bab 16. Kita usahakan yang ini dulu saja, pembagian mujarrad mazid. Lalu mujarrad itu ada sulasi, ada rubai. Mazid juga ada sulasi, ada rubai, dan beberapa pola ini betul-betul difahami. Begitu Ibu ya? Yang tadi disetor Ustadz. Kalau disetor itu jauh lebih baik. Kalau disetor kan lebih terasa kan gitu Ibu ya. Kalau disetor itu terasa hafalannya. Nah, Ustadz, insyaallah. Yasarallahu umurakunna. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini Ibu ya. Yes, Ustaz. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam belajar kita dan pada setiap amal kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.